ini minggu keberapa nih ya? Di ya 10 minggu kedua ya, 10 pertengahan ini, 2/3 dari bulan Ramadan ya. Teman-teman, mudah-mudahan yang menjalankan ibadah puasa Ramadan masih diberikan kekuatan fisik dan kekuatan mental, kesabaran ya, untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan mudah-mudahan tetap sehat selalu. Pada pagi hari ini, sebagaimana saya sudah sampaikan di WA Group kemarin, ada pointers yang mungkin teman-teman masih ingat tentang tugas-tugas, termasuk juga persiapan untuk uh, nanti seminar hasil laporan observasi. Jadi ini saya pikir yang nanti akan kita coba bahas bersama-sama. Kemudian untuk PPT atau bahan presentasi, mungkin teman-teman bisa langsung cek di Bismart. Kemarin saya coba lihat memang ada satu settingan yang bawaan dari draft awal, sehingga saya tidak merubah, namun ternyata itu menjadi sebab kawan-kawan mengirim file terbaca di fitur kawan-kawan yang lainnya, dan itu mengakibatkan agak kesulitan atau error ya. Baik, mudah-mudahan teman-teman tidak ada kendala dan Anda bisa mencoba mengirim file itu sendiri sekarang kalau sudah selesai ya. Karena saya beri tenggang waktu sampai nanti malam untuk semua angkatan, semua kelas A dan B. Lalu yang tidak kalah penting juga nanti teman-teman juga bisa pelajari kembali apakah susunan kajian yang sudah Anda buat sudah betul-betul memberikan makna bagi Anda, terutama kaitan dengan bagaimana pendidikan moral atau pendidikan karakter yang ada di sekolah ya, memadai untuk kita lihat implementasinya, kesesuaian dengan regulasi yang ada maupun dalam aspek-aspek teoretik. Ya, di Bismart nanti silakan teman-teman yang PPT-nya belum terkirim bisa dikirim juga mulai hari ini, mulai sekarang. Saya beri kelonggaran sampai nanti malam ya, 16 jam lagi, sehingga teman-teman bisa memaksimalkan setelah perguruan ini selesai. Kemudian yang kedua, kaitan dengan review tugas yang hubungannya dengan uh, pendidikan moral itu sendiri. Jadi dalam observasi pembelajaran atau pendidikan moral di sekolah, uh, ada satu pertanyaan di antara kawan-kawan ya, Pak, kalau guru yang bersedia diwawancarai atau ditanyai adalah guru agama, bagaimana? Apakah buku sumber belajar yang kita ambil buku PKN? Ya jangan ya. Jadi sesuai apa adanya di data yang Anda peroleh. Jadi kalau guru yang bersedia atau yang diberikan kesempatan oleh sekolah ya, bukan guru PPKN, ya apa boleh buat. Anda boleh sepanjang itu yang berhubungan langsung dengan implementasi dengan karakter atau pendidikan moral ya. Karena di dalam program penguatan pendidikan karakter itu kalau di budaya sekolah atau kultur sekolah, guru-guru yang memiliki peran utama selain pimpinan sekolah, kepala dan wakil sekolah ya, adalah guru TK, guru agama, dan guru PPKN. Guru lain ikut bertanggung jawab, tetapi tidak sebesar tiga tiga subjek yang menangani penguatan dengan karakter itu sendiri, yaitu guru agama, guru PPKN, dan bimbingan konseling. Guru agama dan PPKN ini langsung, kalau Anda cermati dalam kurikulum 2013, memiliki tagihan langsung secara kurikuler. Pertama, bahwa di dalam komponen kompetensi inti dan kompetensi dasar
kurikulum 2013, terutama yang diperbarui terakhir di tahun 2018, itu bertumpu pada mata pelajaran agama dan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Indikatornya apa? Indikatornya adalah bahwa tagihannya itu nampak dalam kompetensi inti aspek sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Sikap spiritual kaitan dengan iman, keyakinan, religiusitas ya, kalau dalam PPKN. Tapi kalau dalam agama saya kira lebih kompleks lagi ya, tidak hanya religiusitas, tapi penguatan keyakinan keagamaan yang sesuai dengan agama masing-masing. Sedangkan kompetensi inti sikap sosial ini hubungannya dengan relasi antar individu dengan individu lain maupun antar individu dengan masyarakat sekolah atau dalam rangka pembelajaran itu sendiri. Yang ini misalnya kalau di PPKN ada kerjasama, gotong royong gitu ya, kemudian tanggung jawab, disiplin yang bisa Anda pelajari di kata-kata kunci di dalam kompetensi inti sikap sosial. Sementara yang lain adalah aspek pengetahuan dan keterampilan. Memang tidak hanya PPKN dan agama, tetapi untuk mata pelajaran lain, semua aspek keterampilan dan pengetahuan itu ada semua sebagai tanggung jawab kurikuler yang langsung ya. Sementara yang agama dan PPKN tidak hanya pengetahuan dan keterampilan sebagai tanggung jawab kurikuler yang merupakan tagihan kurikuler, tapi juga aspek sikap. Ini saya kira yang berbeda ya dari sejumlah mapel yang menjadi tugas utama untuk penguatan karakter dalam program kurikuler. Sehingga kalau teman-teman ternyata di sekolah tidak menemukan atau tidak mendapatkan data dari guru PPKN, ya idealnya paling tidak minimal dari guru agama. Karena di antara mata pelajaran yang ada, guru agama atau mata pelajaran agama maupun mata pelajaran PPKN yang secara langsung berhubungan dengan masalah karakter atau moral. Oke, di antara tugas-tugas itu, saya yakin teman-teman juga ada pertanyaan ya, Pak. Ternyata tugas yang diperoleh, data yang diperoleh, tidak seluruhnya, misalnya di dokumen yang Anda punya ya. Ini kelas B ya. Oke. Halo Mas, kelas B ya ini ya? Bapak kelas B. Oke, sebentar saya ambil sampel di kelas B tugas Anda ini. Ada 48 dari 51 yang mengirim, jadi hanya 3 orang yang tidak kirim. Coba nggak tahu tiga orang ini siapa aja, nanti saya sampaikan ke Anda. Ini misalnya saya ambil contoh dari salah satu kawan ya. Saya nggak usah sebut namanya ya. Boleh saya sebut namanya nggak? Gimana Mbak, Mas? Boleh, Bapak. Oh, boleh. Bapak. Gimana? Silakan, Bapak. Oh, silakan. Takut ada yang keberatan ini. Ini ada teman yang melakukan observasi di SMA Negeri 2 Banguntapan ya. Tujuan observasinya adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pendidikan karakter atau moral di SMA Negeri 2 Banguntapan, baik sebagai kultur sekolah maupun program pembelajaran mata pelajaran yang ada di SMA 2 Banguntapan ini. Ini menarik. Jadi kawan kita ini mengambil kerangka teoretiknya luar biasa. Ada dari Ki Hajar Dewantara, dari Driarkara, Edward Humphrey. Edward Humphrey atau Edward Humphrey ya? Ini saya nanti coba konfirmasi secara teoretik ya di daftar pustakanya. Kemudian merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ya. Saya kira nanti penting juga untuk melihat bahwa walaupun Anda melihat data empirik, satu pengamatan terhadap dokumen atau wawancara terhadap individu-individu pelaku
implementasi pendidikan moral atau karakter di sekolah, tapi juga dikaitkan dengan kajian teori yang relevan ya. Misalnya Anda menyebut-nyebut pakai dari Ki Hajar Dewantara ya, menarik. Mungkin Ki Hajar Dewantara yang dimaksud lebih pada konsep kodrat manusianya, tapi bukan kepada apa integrasi atau sinergi antara pendidikan moral di sekolah, di keluarga dan masyarakat yang beliau sebut sebagai tripusat pendidikan. Ya oke lah, tapi mungkin kawan kita ini belum sempat ya, karena ini dikirim terakhir tanggal 28 ya, ya Mbak ya. Ada yang hadir di sini? Kasus SMA 2 Banguntapan? Iya, Pak. Ada Adinia Aryani? Iya, Pak. Ini kan Anda kirim tanggal 28 April jam 10 malam ya? Semalam ya? Iya, benar. Oh, betul. Sambil taraweh atau sambil apa nih Mbak? Oh, Sedang nggak sholat, Pak, jadinya oh, itu. oh ya ya ya. Paham, paham. Oke. Jadi leluasa waktunya ya. Oke. Ya, ini tujuannya kan ingin mengetahui implementasi pendidikan moral atau karakter di SMA 2 Banguntapan. Idealnya, kalau kalau boleh saya sarankan ya, ini walaupun ini bukan penelitian secara apa namanya, secara uh, aku ya, seperti halnya tugas akhir uh, apa namanya, skripsi atau tugas akhir untuk selesai studi Anda. Tetapi paling tidak kita bisa membuat apa satu penjelasan yang menunjukkan bahwa apa yang kita tulis idealnya menunjuk pada satu keruntutan logika berpikir ya. Coba saya tampilkan ya, supaya nanti teman-teman kalau besok menulis karya ilmiah, entah untuk PKM atau bukan, bisa. Oke. Kira-kira gambar ini muncul nggak Mas, Mbak? Terlihat, Pak. Muncul, Bapak. Bapak. Oke, ini sekalian saja saya nyambi mengenalkan metode penelitian ya. Meskipun ini bukan bagian utama yang ingin saya anjurkan. Jadi naskah-naskah yang sudah Anda kirim, saya tidak anggap itu salah, tetapi saya akan melengkapinya untuk besok kalau teman-teman misalnya membuat karya ilmiah dalam rangka lomba atau apa ya. Tentu saja karya ilmiah atau lomba itu kan ada panduannya biasanya dan itu standar ya. Biasanya di latar belakang ada rumusan masalah dan tujuan ya. Kemudian ada teori, lalu metode Anda mengumpulkan datanya dengan cara apa, lalu temuannya bagaimana, terus dibahas dengan teori yang ada. Temuan menjadi simpulan sebagai cara untuk menjawab masalah, dan pembahasan itu kan mendialogkan antara temuan dengan teori yang dipakai. Misalnya tadi pertanyaan rumusannya Mbak Andiana ya, itu kan bagaimana implementasi pendidikan moral atau karakter di SMA Negeri 2 Banguntapan. Nah, kemudian Anda belajar teorinya dari tadi misalnya Ki Hajar Dewantara atau dari Thomas Likona yang menjelaskan tahap-tahap atau proses pelaksanaan pendidikan moral yang ideal dalam sekolah. Atau kalau pakai grand design pendidikan karakter yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu kan ada yang disebut habituasi, ada yang disebut intervensi programnya ya, atau dibagi dua antara program kurikuler dan program budaya sekolah. Tadi saya lihat sudah ada ya. Kemudian konten pendidikan moral misalnya apa saja, pendidikan karakter apa saja secara teoritik ya. Lalu Anda metodenya tadi ada wawancara, ada mempelajari dokumen, seperti yang sudah saya sarankan, dan sebagian sudah menunjukkan hal itu. Dan ini tentu saja menjadi menarik karena apa? Karena dengan wawancara dan
cross check dengan dokumen yang ada, Anda bisa melakukan pembahasan bahwa apakah data itu sudah sejalan dengan teori yang ada atau masih jauh. Sehingga kemudian kita memberikan kesimpulan atas data dan memberikan saran atas bahasan yang disinkronkan atau didialogkan dengan teori, sehingga saran itu adalah bahwa mestinya pendidikan moral atau pendidikan karakter di sekolah ini sebagaimana teori A adalah begini-begini. Karena apa? Karena di dalam temuannya pendidikan moral, pendidikan karakter itu hanya semata-mata mengandalkan perintah misalnya, tanpa keteladanan misalnya. Padahal dalam pendidikan moral kan idealnya ada contoh yang baik dari mulai pimpinan sampai komite dan tenaga kependidikan misalnya TU dan seterusnya ya. Tidak hanya guru agama atau guru PPKN saja yang menjadi teladan, tetapi semua elemen di sekolah itu. Sehingga kemudian membentuk budaya sekolah yang menyokong keberhasilan pendidikan karakter atau pendidikan moral itu sendiri. Oke, jadi skema ini harapannya ya paling tidak bisa menggambarkan bagaimana teman-teman di laporan observasi itu apakah sudah terbayang atau belum ya. Tapi nanti harapannya nanti ya ke depan kawan-kawan bisa lebih baik lagi. Walaupun tadi saya melihat memang sudah menampilkan seluruh elemen ini walaupun tidak disebutkan misalnya kalau Mbak Diana ya tadi tidak disebutkan rumusan masalahnya, tapi langsung pada tujuannya. Oke, dalam arti yang lain bahwa pendidikan moral yang sudah Anda amati di sekolah, baik secara dokumentatif maupun wawancara ya, ini kan menarik karena ada beberapa persoalan yang relatif sama ya. Pertama, mengandaikan mata pelajaran PKN atau PPKN itu sesuatu yang remeh. Saya nggak tahu, teman-teman dulu mengandaikan mata pelajaran PPKN seperti apa? Ada yang mau membagi kesaksian, pengalaman dulu Anda ketika SMA atau SMP, sikap Anda terhadap pembelajaran atau mata pelajaran PPKN seperti apa, Mas Mbak? Halo? Menjawab ya Bapak. Oke, silakan. Sikap saya pas dari untuk pendidikan PKN sendiri, untuk pembelajaran pendidikan PKN sendiri dari SMP maupun SMK itu biasa saja, karena kan kadang itu untuk dari guru untuk mengajarkan kepada kita itu kadang itu membosankan mungkin ya. Seperti kita kurang excited untuk mengikuti pendidikan itu, pembelajaran tersebut. Apalagi kan teman-teman saya kan kalau SMK kan udah terbiasa kayak mereka ditinggal tidur dan mungkin hanya beberapa orang yang mengikuti pembelajaran tersebut, karena kalau bahasa ngalunya tuh udah kayak pahitan sama gurunya PKN seperti itu. Oh ya, ya. Pertanyaan saya nih, Nurul. Mengapa Anda memilih prodi ini? Apakah tidak takut mengalami hal yang sama besok ketika Anda misalnya berprofesi sebagai guru PPKN? Awalnya ya, ya silakan. Awalnya sih saya tidak tertuju untuk mengikuti prodi ini, Bapak. Jadi kan saya dari manajemen, tapi kan itu udah beberapa kali udah kayak nggak berhasil lah untuk menebus itu. Terus saya merasa kalau untuk melanjutkan untuk prodi tersebut kan udah tidak bisa, Pak. Terus yang lebih gampang dari prodi tersebut apa ya, akhirnya saya memilih untuk menjadi jadi ini yang paling mudah ya menurut Anda? Menurut saya ternyata tidak. Gimana, setelah 2 semester ini Anda belajar mudah nggak? Alhamdulillah tidak, Bapak. Oh ya. Oke lah, mungkin beda antara di kurikulum persekolahan dengan kurikulum prodi dalam rangka membentuk keahlian ya, beda mungkin. Oke lah, ini yang salah siapa ya? Nanti kita evaluasi pelan-pelan ya, Mbak.
Oke, kalau yang lain gimana? Ada pengalaman Anda ketika berhadapan dengan pembelajaran PPKN seperti Nurul Ayu atau ada yang lebih berbeda? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Aisyah. Menurut saya, pembelajaran PPKN di sekolah itu biasa saja. Saya menganggapnya sama seperti pelajaran yang lainnya. Seperti itu. Ya, Selain ya. itu, saya juga dari SMA itu sudah suka itu, Pak, dengan pelajaran PPKN. Sehingga Oke. sejauh ini belum ada permasalahan suka atau enggaknya itu enggak ada. Biasa Oke. saja seperti itu. Biasa saja itu karena materinya atau karena gurunya? Karena apa ya, Pak? Karena model pembelajaran dari gurunya itu sama, hanya metode ceramah Oh seperti ya, itu. seperti saya ya. Seperti saya bukan? Tidak, Pak, kalau Bapak bervariasi, alhamdulillah. Oke. Baik, Anda menganggap biasa saja ya. Oke lah. Ada yang berbeda dari Aisyah dan Nurul? Kawan-kawan putra barangkali berbeda atau sama saja? Izin menjawab, Bapak. Adila, silakan. Kalau saat SMP sama SMA itu jelas berbeda. Kalau pas SMP itu gurunya kan tegas. Jadi semisal pas pelajaran itu nggak ada yang tertidur. Jadi itu walaupun metodenya ceramah, tapi bisa membuat muridnya tuh excited gitu loh, Pak. Terus ketika SMK kan saya SMK 2 kali diajar oleh guru PKN yang berbeda dan tekniknya itu yang berbeda. Yang pertama, gurunya itu mengharuskan setiap pertemuan nanti menghafal pasal UUD. Jadi setiap pertemuan itu ada ada hafalan UUD. Terus pas ketika kayak ulangan harian maupun tes itu nanti mejanya satu orang satu, jadi dipisah dan dijeda gitu, Pak. Nanti duduknya urut absen. Terus untuk guru yang kedua itu lebih ke nggak ceramah, tapi memberi tugas dengan cara diketik dan nanti ketika tugasnya sudah dikumpulkan langsung tanya jawab seperti itu, Pak. Jadi secara tidak langsung muridnya tuh bisa paham ketika apa yang dikerjakan dan apa yang ditanyakan nanti. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Waktu SMP, tegas itu dalam bentuk apa, Mbak Fadila? Seperti ketika pelajaran itu gurunya tuh ceramah, bukan ceramah sih, menerangkannya tuh kayak walaupun ceramah tapi itu kayak ada ciri khas tersendiri gitu loh, Pak. Jadi itu nggak ada murid yang sampai tidur, sampai nggak memperhatikan tuh nggak ada. Seperti itu, Pak. Bayangannya kalau di masa pandemi ini kan saya nggak bisa ngeliat Anda ini, wajah-wajah online-nya, wajah on kameranya. Kira-kira kondisi seperti itu akan terjadi nggak? Tidak tidur walaupun off kamera, Mbak Fadila? Kalau seperti itu sebenarnya tergantung sama individunya ya, Pak. Iya. Gimana menyikapinya. Oke. Oke, ini sudah ada 3 kawan putri. Yang laki-laki ada nggak yang berbeda atau sama? Silakan, Mas. Di sini ada. Ya, oke, silakan Afgan. Oke, Bapak. Mungkin saya sedikit hampir sama dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Kaliana Tantring ya, Pak, terkait dengan pembelajaran di waktu SMK. Ketika saya di SMK juga diajar oleh 2 guru yang berbeda, Pak, dari kelas 1 sampai kelas 3 dengan metode pembelajaran yang berbeda juga. Kalau menurut saya dari guru yang pertama itu mengajarnya kayak terlalu kuno gitu, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Karena menyampaikannya membosankan seperti sementara guru yang satunya menyampaikan dengan metode pembelajaran yang bagi saya waktu SMK tuh mudah dipahami karena menggunakan pengandaian dalam menyampaikan materinya seperti itu, Pak. Pengandaian ya, analogi. Oke, perumpamaan. Oke, terima kasih. Ada yang berbeda dari Afgan dan 3 kawan putri yang lain? Mungkin teman-teman laki-laki ada
Silakan. Satu lagi Izin, ya. Ya, silakan. Iya. kalau kalau di sekolah saya itu tuh dulu tuh pas SMA tuh diajar sama 2 guru yang pas kelas 10 sama kelas 11 itu tuh diajarnya sama salah satu orang tua maksudnya ustazah saya tuh salah satu orang tua di kelas saya tuh loh Pak. Jadi Ya. gurunya itu tuh mengajarkan itu seperti kayak mengajarkan anak-anak. Jadi semuanya itu dianggap anaknya sendiri loh Pak. Jadi agak dekat sama gurunya karena merasa dia itu sebagai ibu kita juga gitu loh Pak. Iya. Kalau guru yang kedua itu metode pembelajarannya setiap mau mulai pembelajaran kita harus baca materi yang ingin dipelajari dulu baru memulai pembelajaran Pak. Begitu Pak. Oke. Nah, ini menarik. Jadi ada masing-masing pada style guru ya. Oke, terima kasih Mas Mbak sudah berbagi pengalaman mengenai bagaimana Anda mensikapi Bapak Ibu guru atau pembelajaran PPKN di masa lalu. Ini saya coba bandingkan tadi SMA ya, yang dari Madrasah Aliyah ini. Menarik. Apa alasannya Mbak Aisyah Amini ya memilih madrasah Mbak? Apakah ada yang berbeda antara madrasah dengan SMA untuk penguatan pendidikan karakter atau moralnya? Ini sebelum pada materi presentasi nanti ya. Tapi ini saya ingin konfirmasi. Kok Anda memilih MAN ini? Kenapa? Memilih MAN karena apa ya Pak? Saya sendiri kan juga lulusan dari situ gitu. Jadi mungkin Iya. sama gurunya Terus juga enak dan kayak mungkin juga tertarik sama sebenarnya di balik kegiatan-kegiatan yang mungkin nggak saya sadari itu adalah penguatan pendidikan karakter seperti itu Pak. Jadi lebih tertarik. Di MAN ini kan tidak hanya satu guru ya. Apa yang menjadi alasan mengapa Anda memilih tertarik masuk prodi PPKN? Bagaimana Pak maksudnya? Sebagai alumni MAN tersebut, Anda tahu bahwa di sana tidak hanya satu guru PPKN. Anda kemudian terdorong masuk prodi ini mesti ada alasan subjektif ya. Bisa berbagi pengalaman mengapa Anda memilih prodi ini? Jadi tuh sebenarnya dari SD saya tuh udah kayak ada rasa tertarik sama PKN seperti itu Bapak. Terus dari SD sampai lulus MAN itu saya sendiri tuh selalu dapat guru PKN yang menurut saya kalau ngajar tuh enak seperti itu. Jadi itu saya sendiri yang pertama karena emang saya udah tertarik, yang kedua karena emang saya dapat guru yang membuat saya tuh kayak lebih semangat untuk belajar PKN seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Jadi Anda punya kesan berbeda ya, sehingga Anda memilih prodi yang diinspirasi oleh guru Anda, guru PPKN. Oke, terima kasih Mbak Aisyah. Yang lain, ini juga ada yang mencoba melaporkan atau melakukan observasi di SD ya. Mbak Siti Badriah bisa menjelaskan apa yang menarik dari SD yang Anda amati ini, Mbak? Iya, Pak. Ya. Silakan. Kenapa saya memilih SD? Karena kebetulan itu merupakan salah satu sekolah yang paling dekat dengan rumah saya. Terus yang kedua itu karena kebetulan dari salah satu guru yang mengajar di SD tersebut, saya sudah mengenalnya, jadi mudah untuk dihubungi dan meminta izin gitu, Pak. Apa yang khas ketika Anda masuk ke sekolah tersebut jika dibandingkan dengan pengalaman Anda di SMP atau SMA kemarin?
Em, apa Terutama ya? khas pendidikan moralnya maksudnya, atau pendidikan karakter yang dibangun. Apa ya, Pak? Mungkin lebih ke apa namanya kegiatannya sih, Pak. Yang Apa saja kegiatannya yang Anda catat? eh, terutama karena kemarin saya mewawancarai guru agama, jadi baru apa namanya untuk program pendidikan karakter sendiri, salah satunya itu kemarin di SD itu ada kegiatan TPA yang sebelumnya itu kalau waktu saya sekolah dulu itu belum ada gitu, Pak. Hmm. Terus Apa bentuknya? Gimana, Pak? Bentuk kegiatannya apa aja? Tadi mengaji, terus apa namanya? Cuma itu aja sih, Pak. TPA Oh, itu gitu. aja sih, Pak. TPA aja ya. Baik. Jadi dalam bentuk pengajaran agama ya, karena sesuai dengan apa tugasnya. Oke, Iya. di sekolah itu hanya satu agama yang dikelola Kalau atau yang agama lain? kalau sejauh ini sih baru satu agama itu saja sih, Pak. Oke, Kebanyakan agama. Baik. agama Islam. Baik, baik. Oke, saya kira nanti secara detail saat apa seminar atau laporan hasil observasi ya, nanti akan sangat jelas bagaimana bentuk-bentuk atau wilayah eh, domain pendidikan moral yang ditekankan di masing-masing sekolah, dan itu tergambar dari visi misi sekolah ya. Jadi kalau Anda kritis di dalam konteks observasi misalnya, Anda akan melihat bagaimana setiap sekolah memiliki karakteristik dengan yang bisa kita lihat dari visi misi sekolah itu sendiri yang menjadi penciri prioritas program, terutama pendidikan moral yang kita maksud, atau pendidikan karakter yang dilaksanakan di sekolah-sekolah sesuai dengan apa yang berkembang sekarang. Oke, sebagai gambaran bahwa untuk pendidikan moral itu yang menjadi lumayan berat adalah mengukur keberhasilannya. Efektivitas pendidikan moral itu pada level apa itu kan. Secara teoretik ada seorang ahli namanya Thomas Licona yang mencoba menyusun 11 parameter, 11 ciri eh, pendidikan karakter yang efektif ya, atau pendidikan moral yang efektif. Dan ini yang kemudian eh, apa namanya menjadi bahan yang penting untuk melihat apakah pendidikan karakter di sekolah itu berhasil atau tidak. Coba saya sampaikan secara umum ya dari tulisannya Licona. Sebenarnya ini juga sudah Anda bisa temukan di file file draft buku itu ya, yang ditulis saya dengan Pak Mokson, yang terutama draft buku warna coklat itu. Mungkin teman-teman ada yang punya buku aslinya yang dicetak atau kopian buku yang dari penerbit Ombak gitu ya. Jadi di antara elemen-elemen penting efektivitas pendidikan karakter atau pendidikan moral di sekolah adalah bagaimana sekolah memberikan ruang terhadap siswa untuk mengembangkan diri, nilai-nilai karakter yang dia bawa dari rumah, kemudian didialogkan dan dikembangkan di sekolah dengan baik. Baik itu dalam arti diberikan ruang, diberikan akses, diberikan satu kesempatan agar siswa
kelak nanti tidak lagi mengalami semacam hambatan perkembangan dirinya ya. Seperti dalam beberapa teori atau teori belajar itu kan bahwa idealnya pendidikan itu adalah tempat untuk menyemai apa? Menyemai potensi yang dia miliki dari apa yang dia bawa sebagai fitrah maupun apa yang dia bawa di keluarganya. Sehingga kalau konsepnya Ki Hajar Dewantara, sekolah itu ya sebagai among, sebagai taman bagi penumbuhan kepribadian yang ideal gitu ya. Oke, saya akan sampaikan poin mengenai 11 apa namanya? 11 elemen atau 11 prinsip pendidikan karakter yang saya coba pinjam dari Thomas Licona ya. Jadi Thomas Licona dianggap salah satu tokoh yang memiliki peran untuk menjelaskan atau mengembangkan aspek pendidikan karakter. Saya ambil dari Journal of Moral Education. Ada 11 prinsip pendidikan karakter yang menjadi cara untuk melihat efektivitasnya apakah berhasil atau tidak. Ini teman-teman bisa lihat di layar? Bisa, Pak. Oke. Jadi ada 11 prinsip pendidikan karakter yang akan menjadi tolak ukur apakah efektif atau tidak di sekolah terutama ya. Prinsip yang pertama ini adalah bagaimana pendidikan karakter menyokong atau mendukung nilai-nilai inti etika sebagai basis pembentukan karakter yang baik gitu ya. Jadi di sini nanti teman-teman bisa cross check aja di laporan Anda ya. Apakah pendidikan moral atau pendidikan karakternya di sana ada nilai-nilai etis yang menjadi visi misi sekolah untuk membentuk komunitas sekolah sebagai satu komunitas yang ideal, yang bagus ya. Biasanya kan misi sekolah untuk apa gitu. Nah, nanti coba kita lihat kembali. Kalau Anda belum masukkan di laporan nggak apa-apa, tapi nanti dicek datanya ya. Jadi pendidikan karakter itu kan mestinya mencoba melakukan atau berbagi nilai-nilai etik utama yang penting seperti kepedulian ya, kejujuran ya, tanggung jawab, menghormati diri sendiri dan orang lain, yang itu kemudian menjadi ciri yang harus dilakukan oleh sekolah secara eksplisit ataupun menjadi satu pengetahuan publik tentang nilai-nilai yang harus dicapai oleh sekolah. Dan nilai-nilai ini mestinya tergambar. Dan ini gambaran ini akan memudahkan untuk apakah tercapai atau tidak. Dan itu kalau di buku kurikulum ada di dalam buku 1 kalau nggak salah. Di buku kurikulum sekolah ya, KTSP. Buku 1 itu ada misalnya visi, misi, program, tujuan dalam 1 tahun gitu ya, 1 tahun ajaran. Dan pendidikan karakter untuk yang pertama ini, maka kita akan melihat apakah nilai-nilai dasar yang tadi dianggap baik itu akan bisa dilihat atau tidak pencapaiannya gitu ya. Lalu yang kedua, pendidikan karakter yang efektif bisa dilihat dari apakah karakternya secara komprehensif didefinisikan dalam 3 kategori, baik dalam pemikiran, perasaan maupun perilaku moral ya. Kalau kemarin dalam kawasan moral saya menyebut ada minimal 3 ya. Ya kalau dari James Nash ada moral reasoning, ada moral feeling atau moral action ya yang terakhir. Kalau dari Licona juga sama, ada moral knowing, moral feeling dan moral action. Jadi apakah karakter yang dibangun di sekolah itu mencakup secara utuh baik dari intelektualisme ya, intelektualisme, pengetahuan, afektif atau perasaan atau sikap atau tindakan atau keterampilan atau perilaku yang dituju. Jadi karakter itu kan tidak hanya soal sikap, tapi juga hubungannya dengan pemikiran ya, pengetahuan yang itu kemudian berpengaruh pada tindakan atau perilaku yang dimiliki oleh individu. Sehingga kemudian kita tahu bahwa sebagai komunitas belajar
pengetahuan tentang yang baik itu akan berujung pada bagaimana perilaku yang baik diterapkan di sekolah itu. Kemudian yang ketiga, pendidikan karakter yang efektif membutuhkan satu pendekatan yang komprehensif atau tujuan yang memadai dan proaktif untuk mendukung nilai-nilai inti di sekolah ya dalam semua fase kehidupan sekolah. Jadi Anda tahu bahwa nilai-nilai inti ini yang kemudian akan kita lihat, misalnya kalau di sekolah contohnya apa ya? Kalau yang saya lihat di mana di laporan teman-teman ya. Tadi Mbak Aisyah Amini, kalau di MAN nilai-nilai intinya apa Mbak yang Anda temukan di sana? Halo? Nilai inti dari karakter itu sendiri, Mbak. Nilai inti karakter yang dikembangkan di MAN itu apa saja, Mbak? Sebenarnya seperti SMA umumnya kayak ada di ekstrakurikuler seperti itu, Pak. Tapi mungkin lebih yang membedakan lebih ke agamanya mungkin ada tahfidz itu, Bapak. Oh, tahfidz ya. Misalnya karakter ini misalnya, kan ada semboyan dari MAN ya, misalnya Islami, kemudian apalagi itu prestatif, terus cendekia, terus apa lagi? Saya baca dari salah satu MAN di kota Jogja itu gitu aja. MAN A adalah yang Islami, cendekia, unggul, prestasi gitu. Nah, itu karakter-karakter itu yang kemudian menjadi nilai-nilai inti utama di sekolah yang menggambarkan visi atau tujuan dari sekolah itu nanti kelak. Jadi kalau Anda lihat, kalau di sekolah yang tadi ya, Mbak siapa? Badriah di SD itu nilai intinya apa yang dikembangkan di SD yang Anda amati, Mbak Siti? Atau yang lain misalnya, Mas Fatur Rahman, Anda melihat nggak nilai-nilai inti yang dikembangkan di sekolah apa? Kalau tadi saya memilih contoh misalnya kalau di salah satu MAN, Islami, unggul, cendekia, kemudian prestasi gitu loh. Apa? Kalau di sekolah saya ya seperti yang tadi Bapak sampaikan, yaitu kurang lebih sama seperti itu, Pak. Ya. Nah, itu yang kemudian menjadi nilai-nilai inti yang kemudian menjadi ciri dari sekolah itu, Mas. Jadi apa-apa selalu pokoknya Islami. Islami itu ya tadi hafidz kalau MAN ya. Lulusannya minimal hafal berapa surat pendek dan ayat-ayat tertentu misalnya, atau hadis berapa jumlah yang bisa dihafal. Lalu unggul. Apa unggulnya misalnya ada kegiatan pramuka yang selalu menjadi juara gitu ya, PDT atau apa ya, Mbak Aisyah. Mbak Aisyah mungkin kenal PDT ya? Atau teman-teman dari SMA di kota Jogja kan ada PDT ya, terus ada apa lagi? Kemudian juara olimpiade, entah olimpiade sains, olimpiade matematika dan seterusnya ya itu. Sehingga itu kemudian yang terus dikejar oleh sekolah itu kepada para siswanya. Dan itu nampak terutama dalam program-program unggulan yang membangun karakter prestasi dan seterusnya. Ini yang tadi kalau saya sebutkan dari Likona bahwa bagaimana sekolah secara proaktif memiliki tujuan yang komprehensif untuk menyokong nilai-nilai inti yang dikembangkan di sekolah itu dalam semua fase kehidupan di sekolah, misalnya bahwa mestinya karakter yang dibangun tidak hanya karakter tunggal, itu yang penting, sehingga pendekatannya pun tidak pendekatan tunggal, misalnya hanya mengejar karena ingin disebut sekolah unggulan dalam hal kejuaraan, kemudian yang seolah-olah yang diprioritaskan hanya bagaimana jadi juara, tapi tidak melihat bahwa setiap individu siswa itu memiliki keragaman perspektif maupun keragaman latar belakang. Jadi ini juga bisa kita kritisi apakah sekolah ini hanya semata-mata mengandalkan
keunggulan karakter yang bersifat tunggal atau seluruh karakter dikembangkan bersama-sama. Oke, yang keempat, saya coba tampilkan lagi. Yang keempat, dalam bahasanya Likona, efektivitas pendidikan karakter itu bisa dilihat dari bagaimana sekolah membangun kepedulian masyarakat ya. Jadi sekolah ini kan sebenarnya kan satu lingkungan yang penuh dengan karakter yang baik ya, sehingga dia menjadi satu dunia kecil ya, mikrokosmos yang memiliki nilai-nilai, memiliki satu relasi kehidupan yang tumbuh baik di dalam kelas maupun di luar kelas di sekolah itu, sehingga sekolah mestinya menjadi satu pendukung yang penting bagi pembentukan karakter yang ideal. Kalau misalnya kaitan karakter, apakah sekolah menyediakan ruang untuk timbulnya karakter-karakter tadi, misalnya kantin kejujuran ya, sebagai bagian yang penting. Kan tidak mungkin sekolah ingin bangun karakter yang baik, tapi kantin kejujurannya juga memungkinkan untuk tidak jujur gitu ya. Atau ruang bergerak dari satu kelas ke kelas lain, ke ruang guru dan seterusnya, menyebabkan tidak nyaman untuk membentuk karakter peduli ya. Lorong-lorong koridor ya, atau kalau tempat parkir, apakah juga membangun nilai-nilai inti yang sejalan dengan anggota sekolah agar bisa menghormati orang lain, tanggung jawab, peduli ya, atau sepanjang di dalam sekolah memang kondusif untuk menumbuhkan satu masyarakat yang peduli terhadap nilai-nilai itu. Lalu yang kelima, apakah sekolah mengembangkan karakter atau siswa diberikan peluang untuk melakukan tindakan moral. Jadi misalnya begini, sekolah memiliki visi untuk membangun ketakwaan terhadap para siswa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Tetapi sekolah tidak memberikan ruang bagi siswa untuk membangun sikap ketakwaan, misalnya mulai dari kelas ya, pembelajarannya apakah dimulai dengan berdoa misalnya, atau guru juga memperlakukan setiap orang tanpa membeda-bedakan agama gitu ya misalnya, dari para siswa, atau sekolah memberikan satu kesempatan yang sama bagi seluruh siswanya yang berbeda-beda agama misalnya untuk melakukan aktivitas keagamaan yang proporsional sesuai dengan keadaan di sekolah itu sendiri. Sehingga ini kemudian difasilitasi dengan apakah dalam bentuk pembelajaran kooperatif, dengan rapat kelas atau project kelas ya, yang itu kemudian menjadi cara untuk para siswa melakukan aktivitas moral secara konkret, misalnya bakti sosial atau perayaan hari keagamaan. Apakah itu dimungkinkan? Nah, ini nanti kita bisa melihat dalam program-program pendidikan karakter, apakah itu dilakukan atau tidak, sehingga program-program semacam itu sebenarnya ingin memberikan ruang bagi siswa untuk melakukan action moral ya. Moral actionnya bisa dilakukan secara empiris. Lalu efektivitas yang keenam bisa dilihat dari bagaimana pendidikan karakter itu apakah juga memasukkan aspek-aspek yang bermakna dari tantangan akademik, kurikulum secara akademik ya, terutama menghormati bagi mereka yang para siswa atau para pembelajar ini yang prestatif, tapi juga mereka yang juga didorong untuk bisa berhasil memperoleh satu prestasi akademik yang memadai. Sehingga pendidikan karakter dan pembelajaran akademik mestinya tidak terpisah-pisah. Artinya kalau dalam arti umum mestinya bahwa pendidikan karakter yang dimiliki oleh sekolah tidak melulu hanya pada pengetahuan. Misalnya mengejar sekolah ini pokoknya kalau ujian nasional selalu ranking pertama, tetapi tidak dikejar pada bagaimana pembentukan karakter berprestasi yang sehat, yang fair, yang jujur gitu ya. Kan ada satu paradok bahwa prestasinya tinggi tetapi maaf
perilaku moralnya atau perilaku karakternya tidak menunjukkan prestasi akademik yang tinggi pula. Sehingga dalam bahasa Likona di poin yang ke-6 ini, mestinya sekolah juga mendorong tidak hanya semata-mata pada aspek akademik, tapi juga kecakapan hidup, soft skill, ya, minat, dan juga dorongan untuk bisa melakukan upaya-upaya pembelajaran atau pengalaman belajar yang tidak melulu pada soal-soal akademik, tapi juga pada skill, value, habituasi, attitude, ya. Dan ini penting untuk dilakukan di sekolah. Lalu yang lainnya bahwa pendidikan karakter harusnya juga mendorong pengembangan motivasi intrinsik siswa, ya. Jadi tidak hanya melulu pada hal-hal yang sifatnya reward dan punishment di dalam rangka penegakan karakter atau nilai-nilai karakter di sekolah, ya. Kan kalau Anda misalnya terlambat, mesti dihukum dengan apa, Mas Mbak, biasanya kalau di sekolah? Piket atau mengerjakan apa kalau ada yang terlambat masuk sekolah? Kalau terlambat mengirim tugas misalnya, biasanya diberikan apa Boleh sanksinya? saya izin menjawab, Bapak? Ya, silakan. Kalau untuk di sekolah yang saya observasi kemarin, yang termasuk itu sekolah saya dulu, kalau yang pertama yang terlambat itu karena sekolah saya itu menerapkan peraturan rambut siswa putra itu 321. Jadi kalau yang terlambat untuk siswa putra biasanya dipotong Bapak rambutnya, apalagi kalau rambutnya itu panjang. Terus yang kedua adanya sholat duha yang untuk yang muslim. Kalau untuk yang non muslim itu biasanya disuruh menulis 10 perintah Allah, dan ada juga disuruh gertimun mas. Gertimun mas itu gerakan 30 menit membersihkan area sekolah. Sama kalau yang tidak mengumpulkan tugas itu karena sekolah saya tuh SMK, tugasnya kebanyakan itu laporan praktek. Sanksi dari tidak mengumpulkan tugas itu sendiri biasanya dilipat gandakan, Bapak. Misalnya deadline-nya hari ini terus tidak mengumpulkan, itu mengulangi 2 kali lipat. Terus kalau minggu besok deadline selanjutnya juga tidak mengumpulkan, dikali 2 kali lipat lagi. Seperti itu, Bapak. Oh, iya. Ada lagi yang lain selain Oktaria, pengalamannya menarik nih. Bagaimana sekolah memberikan sanksi, tidak hanya sanksi, ya, tapi juga memberi motivasi intrinsik untuk bertanggung jawab terhadap tindakan moral atau karakter yang dilakukannya. Jadi idealnya memberikan karakter di prinsip yang ke-7 tidak hanya memberikan punishment atau reward atas bentuk-bentuk perilaku, ya, yang berhubungan karakter dari sekolah sebagai bentuk pendisiplinan terutama, ya, tapi juga mendorong bahwa siswa juga mau berkomitmen secara intrinsik, ya, untuk berdisiplin gitu. Jadi kan bayangan kita kalau orang sering dihukum, yang timbul adalah kebencian, ya. Mungkin teman-teman juga sama melihat kok kenapa ya saya terus yang bermasalah gitu. Nah, di sini maka di dalam program kurikulum akademik maupun kultur sekolah, apakah sekolah dalam kaitan dengan karakter memberikan motivasi intrinsik untuk menumbuhkan kemauan untuk disiplin, kemauan untuk jujur, kemauan untuk menghormati orang lain yang berbeda-beda, kemauan untuk bertanggung jawab. Nah, ini jadi motivasi intrinsik ini apakah dibangun tidak di sekolah gitu kan? Karena jangan-jangan sekolah hanya instruksional, perintah melulu gitu. Kan kebanyakan, maaf, di dalam konteks tertentu, entah sekolah, entah kampus, atau dosen, atau guru, bahkan di keluarga, yang timbul hanya bahasanya adalah perintah, bukan kemudian mendorong bagaimana individu memiliki komitmen secara intrinsik, secara
alamiah di dalam batinnya, terdorong untuk mau jujur, mau disiplin, mau tanggung jawab, peduli, dan seterusnya, yang itu akhirnya mendorong dalam bahasanya Jean Piaget atau Immanuel Kant, mendorong moral otonom, gitu ya, yang tumbuh dari dalam individu sebagai satu bentuk akibat dari motivasi yang bersifat intrinsik tadi. Kan selama ini kan kita selalu bersifat ekstrinsik, dorongan dari luar motivasi itu. Karena apa? Karena takut dihukum, karena takut dikeluarkan dari sekolah, dan seterusnya ya. Ini idealnya kita bisa lihat, kalau terlalu sering motivasi ekstrinsik yang muncul, itu tanda bahwa pendidikan karakternya hanya pura-pura. Jadi di sekolah bagus, tapi di jalanan, di pergaulan, melakukan kekerasan, kelitih, bully, dan seterusnya ya. Oke, yang ke-8, pendidikan karakter yang efektif itu bisa dilihat dari bagaimana para staf sekolah juga menjadi anggota komunitas pembelajar dan komunitas moral. Artinya bahwa tanggung jawab pendidikan karakter itu tidak semata-mata hanya untuk guru saja atau pimpinan sekolah saja, tapi juga seluruh staf ya. Seluruh staf itu ya, baik guru, administratur, TU ya, konselor atau guru BK, pelatih, petugas KP atau kantin ya, kemudian penjaga taman, atau kalau di sekolah-sekolah besar kan, kalau di kota-kota besar ada bus sekolah dan seterusnya, yang harapannya semua itu terlibat ya, baik dalam pembicaraan maupun mengambil peran terhadap upaya-upaya pendidikan karakter. Nah, misalnya tadi di sekolah-sekolah tertentu ini kan ada yang menggunakan asrama ya. Di sekolah yang Anda amati ada nggak yang berbasis asrama, Mbak Mas? Di saya ada, Pak. Oh iya, misalnya di asrama itu kan tidak hanya ketua asrama ya. Apa istilahnya, Mas Fatur Rahman? Musyrif, Pak. Oke, terus ada ketua angkatan atau ketua asrama yang lain yang diserahkan oleh siswa ya, misalnya. Terus kemudian ada petugas konsumsi logistik, petugas apa lagi? Jadi semuanya sinergi, semuanya bahu-membahu menjadi satu komunitas moral gitu ya. Komunitas pembelajaran dan pendidikan karakter yang bersama-sama bertanggung jawab untuk menyokong nilai-nilai inti yang sama yang menjadi panduan pendidikan karakter di sekolah itu. Jadi bayangan saya kalau pendidikan karakter hanya milik kepala sekolah atau milik guru BK atau guru PKN, itu tanda bahwa pendidikan karakter di sekolah itu tidak efektif. Sehingga jangan membayangkan bahwa pendidikan karakter itu berhasil gitu ya. Oke, yang ke-9, pendidikan karakter yang efektif itu sangat bergantung, salah satunya adalah pada kepemimpinan moral, baik dari staf maupun siswa. Ya, jadi ini berarti bahwa pendidikan karakter akan berhasil jika ada titik temu antara kepemimpinan sekolah, baik kepala sekolah, TU, guru, atau koordinator mata pelajaran ya, yang menjadi tokoh-tokoh andalan untuk menjadi teladan dalam pendidikan karakter di sekolah. Di samping itu juga siswa atau kepemimpinan di dalam siswa, baik OSIS ya, atau pramuka atau rohis misalnya, ini juga dilibatkan dalam peran-peran kepemimpinan moral dalam organisasi semacam OSIS tadi, atau kelompok-kelompok tutorial ya. Kalau di sekolah-sekolah tertentu kadang-kadang ada kakak kelasnya menjadi pengasuh atau pembina adik kelasnya yang harapannya menjadi penyokong keberhasilan entah dalam bidang akademik maupun non-akademik di sekolah. Jadi komponen yang ke-9 ini adalah lebih pada bagaimana pendidikan karakter berhasil karena ada kepemimpinan moral yang dimiliki baik oleh staf maupun organisasi kesiswaan. Lalu yang ke-10, pendidikan karakter yang efektif itu tergantung kepada bagaimana sekolah mampu merekrut orang tua atau masyarakat
menjadi anggota penuh dalam upaya membangun karakter. Ini sebagai contoh begini Mas Mbak. Jadi bagaimana sekolah mengikat orang tua dan masyarakat di sekitarnya agar bisa berperanan penuh sebagai partner atau mitra dalam rangka membangun karakter yang dijadikan nilai inti sekolah itu sendiri. Bayangan saya begini Mas Mbak, kalau MAN ya misalnya, kan mau nggak mau ya dia harus mencoba menjadikan lingkungan sekitar madrasah aliyah itu ya betul-betul yang religius, kondusif secara akhlak ya. Tidak kemudian misalnya kalau di sekolah tampak rapi, tapi ketika keluar pagar semrawut gitu ya. Semrawut mungkin bisa Anda gambarkan sendiri deh. Jadi pernyataan misi pendidikan karakter di sekolah itu harus dinyatakan secara eksplisit bahwa orang tua adalah yang pertama dan menjadi pelaku pendidikan moral yang pertama bagi anak mereka. Sehingga kemudian pendidikan moral atau pendidikan karakter itu tidak hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua dan masyarakat. Dan ini saya kira sejalan dengan apa yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan karakter memerlukan tripusat pendidikan tadi antara sekolah, masyarakat, dan keluarga. Nah, yang terakhir ini apa indikator pendidikan karakter yang efektif? Pendidikan karakter yang efektif ini salah satunya adalah apakah pendidikan karakter itu bisa dievaluasi atau di-assessment dalam hal karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai pendidik karakter, dan juga indikator-indikator karakter yang baik dari siswa yang bisa diukur gitu ya. Misalnya disiplin. Apa ukuran disiplin? Kalau dalam bahasa Anda apa ukuran disiplin itu? Tepat waktu ya. Patuh sesuai dengan kesepakatan bersama, misalnya begitu ya. Nah ini nanti bisa dilihat apakah karakter-karakter yang dimaksud cukup berhasil dijalankan oleh seluruh elemen. Jadi karakter yang baik itu tidak hanya milik siswa, tapi juga milik sekolah, milik staf sekolah ya, juga elemen-elemen sekolah tadi. Dengan demikian maka di dalam kerangka evaluasi atau upaya melihat apakah pendidikan karakter di sekolah itu efektif, ya evaluasi itu pertama untuk karakter sekolah misalnya. Apakah sekolah menjadi tempat yang melahirkan komunitas yang peduli terhadap nilai-nilai yang baik, misalnya nilai karakter menghormati orang lain atau peduli satu sama lain. Ini nanti bisa dilihat apakah siswa di dalam sekolah atau di kelas cukup tinggi respek dan peduli terhadap orang lain, atau apakah sekolah tersebut atau di kelas tersebut kondisinya seperti di dalam lingkungan keluarga, penuh kehangatan, iklim belajarnya semangat, guru-gurunya juga menginspirasi, dan seterusnya. Jadi ini bisa dilihat dari karakter sekolah itu sendiri. Lalu juga kita bisa lihat bagaimana staf sekolah tumbuh sebagai pendidik karakter ya. Jadi misalnya begini, apakah staf sekolah itu apakah menjadi orang dewasa yang bisa menjadi inspirasi untuk pembangunan karakter yang ideal. Misalnya apakah para guru memiliki komitmen baik personal maupun sosial terhadap nilai-nilai yang dibangun di sekolah. Apakah guru konsisten melakukan tindakan pembiasaan yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai pendidik karakter. Atau ini dalam arti yang sederhana, apakah guru melakukan program pendidikan karakter ini sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, ini nanti kan artinya bahwa pendidikan karakter tidak semata-mata program insidental, tapi dia direncanakan secara baik. Nah, bagi siswa, evaluasi itu nampak misalnya kaitannya dengan apakah siswa dalam hal intelektualisme tidak melakukan kecurangan, misalnya menyontek ya, atau dalam perilaku terhadap lingkungan, apakah siswa mengalami penurunan sikap vandalismenya ya, mencoret-coret, merusak,
fasilitas kamar mandi, kamar kecil, kursi ya. Ini bisa dilihat perwujudan dari pemahaman karakter yang menjadi nilai-nilai inti sekolah. Atau apakah sekolah mampu mengumpulkan data-data siswa mengenai misalnya bolos ya. Apakah dengan penguatan dengan karakter itu angka bolos dari siswa itu menjadi sangat minim misalnya. Atau mereka tidak melakukan bolos tapi mungkin terlambat biasa ya. Atau apakah sekolah juga makin menurunkan angka kecelakaan karena misalnya ngedrag ya, atau kemudian tawuran atau melakukan tindakan yang dianggap menyimpang menjurus pada tindakan kriminal. Inilah yang kemudian oleh Likona cara yang untuk melihat terakhir ini, untuk melihat secara keseluruhan apakah pendidikan karakter di sekolah itu betul-betul efektif atau tidak. Jadi kalau ada maaf masih kelitihan atau vandalisme, bahkan mungkin merusak meja belajarnya sendiri di kelas, itu berarti ya ada persoalan ya, baik di dalam rumah maupun di pergaulan dan di sekolah itu sendiri. Saya kira ini poin pokoknya, Mas Mbak. Kalau ada yang ingin ditanggapi silakan. Tentang efektivitas pendidikan karakter yang saya pakai dari Likona. Dari hasil pengamatan kawan-kawan, ada nggak di antara 11 itu yang muncul? Ada atau masih banyak yang harus diperjuangkan? Oke, nanti kita bahas di saat pertemuan mendatang ya. Baik, ini poin pokok terakhir karena nanti ini juga akan menjadi bahan bagaimana hasil observasi Anda memotret implementasi pendidikan moral atau karakter sekolah dengan profil masing-masing. Dan untuk keperluan itu, kita mungkin akan baru mendiskusikannya pekan depan ya, Mas Mbak. Sehingga dengan kelonggaran waktu yang ada, saya berharap teman-teman bisa maksimal untuk menyajikan hasil observasi Anda. Kemudian yang kedua, kuliah kita minggu depan itu kuliah terakhir sebelum Lebaran. Jadi kita ada jeda break mulai tanggal 7 Mei sampai dengan tanggal 23 Mei tidak masuk kelas karena menjelang Idul Fitri dan setelah Idul Fitri. Oleh kalender akademik UNY dibagi menjadi 2 tahap ya, tahap sebelum Idul Fitri dan setelah Idul Fitri. Jadi nanti minggu depan kemudian masuk lagi sekitar setelah tanggal 24 Mei ya. Jadi tanggal 24 Mei itu nanti teman-teman masuk lagi dengan kondisi sudah tidak berpuasa ya, mudah-mudahan sudah Idul Fitri maksud saya. Dan nanti bulan Juni kita sudah siap-siap dengan UAS. Jadi UAS kita nampaknya mungkin tidak dalam bentuk pilihan ganda. Oh, pilihan ganda ya. Dulu kita inginnya pilihan ganda ya, Mas. Saya masih ingat itu. Rekaman pertama itu kita pilihan ganda. Tapi ya saya coba komunikasikan lagi dengan kawan-kawan. Mau pilihan ganda beneran atau pilihan ganda serius gitu. Ya. Gitu. Oke. Jadi nanti soal mengenai pilihan ujian akhir semester nanti dibicarakan setelah pertemuan 14 atau 15 ya. Lalu bagi teman-teman yang belum tuntas, ini sebenarnya agak terlambat saya mengabari ulang ya. Yang mata kuliah etika ya minggu lalu semester kemarin, nanti tolong di share ulang lagi sebelum saya lupa, karena saya harapannya nanti pas masa break perguruan tahap kedua itu teman-teman yang belum selesai di etika itu bisa selesai di angkatan sekarang, jangan mengikuti bareng di kuliah dengan angkatan yang baru nanti begitu. Di angkatan 2020 kelas ini ada berapa orang ya yang ada masalah dengan etika, mata kuliah etika? Ya nanti japri ya Mas Mbak, kalau ada di kelas ini yang
belum tuntas untuk perkuliahan etika. Baik, teman-teman, ada waktu 5 menit lagi sebelum saya akhiri. Apakah ada yang ingin dikonfirmasi, ditanggapi? Silakan. Silakan. Apakah tidak ada? Betul? Kalau tidak ada, oke lah. Ya, tadi siapa yang mau open mic? Tidak ada ya. Oke, sebagai pengingat, jadi teman-teman ada waktu sampai pukul 23.59 nanti malam untuk share kirim submit materi PPT yang belum dikirim, dan mohon maaf bagi yang sudah mengirim kemarin terpaksa digantikan ulang karena ternyata ada setting yang oleh sistem belum saya ubah, sehingga itu berdampak pada pekerjaan teman-teman yang sudah kirim tidak bisa dibuka lagi.